Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Ya, semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik ya. Amin. Nah, kita hari ini mau coba ngobrol nih santai soal gimana sih caranya em, memanfaatkan AI dengan baik. Ya, kita tahu ya, AI itu lagi naik daun banget nih. Tapi penggunanya itu em, nggak hanya cuman soal chatbot ya. Yang sering kita gunain ya seperti ChatGPT mungkin ya, Cloud atau Copilot. Eh, dan ternyata itu kalau dikulik masih banyak banget gitu kan yang berkaitan dengan AI. Nah kemarin tuh kalau nggak salah di bulan lalu ya, maksudnya di pekan kemarin kita pernah bahas ya soal peran engineering. Ya khususnya teman-teman yang bergelut nih di bidang teknologi. Nah di balik AI yang kita lihat sekarang nih, ada peran besar nih dari sisi engineering ya, baik dari sisi data ya mungkin model sampai ke integrasi teknologi ke dalam suatu sistem yang nyata gitu ya, yang real yang digunakan. Dan hari ini coba kita akan bahas bareng-bareng nih dari mulai bagaimana AI bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan khususnya di sini dalam eh, sisi developer ya, aplikasi gitu ya. Sampai nanti akan didemo langsung yang pasti menarik banget nih dari Padi yang bakal nunjukin langsung ya gimana AI asisten dapat membantu gitu. Nah mungkin kita sapa dulu nih Padi. Halo Padi, gimana kabarnya Padi? Ya, alhamdulillah baik. Oke, lagi di rumah nih Pak. Itu apa? Itu ikannya emang gerak gitu Pak? Oh, itu ikan yang lama itu. Oh Udah, ikan. udah wassalam. Oke, mungkin langsung aja nih ya. Akuariumnya udah habis. Oh, Korea udah habis. Oke, mungkin langsung aja kita coba pantau nih ya. Pak Adi mungkin bakal nunjukin langsung nih gimana AI asisten dapat membantu dalam perancangan sistem gitu. Mungkin silakan teman-teman kita diskusi santai. Jadi nanti yang akan teman-teman bisa tanyain langsung aja disampaikan. Oke, persilakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Eh, jadi kesempatan ini saya mau coba sharing sedikit terkait dengan penggunaan AI asisten untuk ngebantu kita ngedevelop aplikasi. Ini tipis-tipis saja ya, saya nggak akan utilisasi AI asisten terlalu eh, luas dan terlalu detail. Saya hanya mau memberikan gambaran karena selama ini eh, ya banyak dari seliweran saya di YouTube, di TikTok terkait dengan eh, AI yang akan menggantikan berbagai macam jenis pekerjaan, termasuk software engineer. Eh, eh, Mungkin nanti kita bisa lihat bahwa ya saat ini sih itu belum menjadi kekhawatiran gitu dan mungkin tidak akan menjadi kenyataan juga karena pada akhirnya juga AI itu lebih sebagai eh, power tools ya yang akan lebih memberikan eh, kemampuan software engineer yang yang eh, biasanya mungkin dia melakukan pekerjaannya itu eh, butuh waktu lebih lama, sekarang butuh waktu lebih singkat. Yang mungkin sebelumnya dikerjakan oleh beberapa orang, mungkin sekarang bisa dikerjakan hanya untuk cukup satu orang mengerjakan semuanya. Tapi di luar itu peran software engineer tetap akan sulit untuk digantikan karena AI assistant sendiri eh, itu lebih hanya sebagai tool saja. Karena tetap harus ada operator, jadi harus ada man behind the tools. Jadi nggak akan bisa fully otomatis. Saat ini belum belum sampai ke tahap fully otomatis. Nah, sebelum sampai nasib kita sebagai software engineer digantikan, ya kenapa nggak kita memanfaatkan AI asisten ini untuk kepentingan kita. Nah, jadi di sini saya mau coba sedikit mendemokan terkait dengan eh, real case. Jadi saya lagi membuat project untuk back-end website.
ya. Dalam hal ini website BPSDM. Eh, dalam prosesnya, karena kita lihat di sini ada banyak apa, tabel yang harus dibuatkan API-nya. Jadi mungkin saya langsung coba eh, demokan saja ya, terkait dengan apa yang mau saya eh, kerjakan dengan bantuan dari AI Assistant. Jadi mungkin sini saya menggunakan istilah AI Assistant ya, walaupun nanti prakteknya saya akan menggunakan salah satu AI provider, dalam hal ini Anthropic ya. Jadi, ada beberapa AI provider yang sudah mungkin cukup terkenal seperti GPT, OpenAI, terus ada Gemini, ada Grok, macam-macam. Tapi dalam hal ini nanti saya akan coba kan, untuk penggunaannya itu khusus untuk AI menggunakan Anthropic Cloud. Saya nah, jadi web BPSDM, eh, kasus pertama adalah dia ada sekitar 40 tabel, eh, di mana ada ya, hampir keseluruhan tabel yang ada di sini kita perlu membuatkan API-nya. Nah, API yang dibuat ini cukup hanya untuk list dan detail ya, artinya untuk menampilkan daftar dan untuk eh, detail per rekodnya. Kita belum menggunakannya untuk CRUD ya, atau untuk create, add dan edit. Jadi hanya hanya read saja karena kebutuhannya untuk ditampilkan di front end public. Nah, tantangan pertama dari sekian banyak tabel ini, eh, karena untuk mendevelop kita akan menggunakan framework Next.js ya, sebagai back end dan sekaligus front end untuk mendevelop web BPSDM ini. Nah, karena saya tugasnya sebagai back end developer untuk aplikasi atau website BPSDM ini, maka yang akan saya demokan juga terkait dengan mendevelop codingan menggunakan AI Assistant khusus untuk bagian back end-nya. Untuk bagian front end-nya kurang lebih nanti sih ya prosesnya sih kurang lebih sama ya. Cuman di sini lebih ke fokus bagaimana sih kita mengutilisasi AI Assistant ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama untuk kita mengenerate AI Assistant, awalnya saya biasanya melakukan kayak dump. Saya dump dulu tabel-tabelnya. Misalkan di sini ada beberapa tabel yang belum saya buat entitasnya ya. Ini ada 3 tabel. Sebenarnya ini kita nggak perlu, belum diperlukan untuk dibuat, atau bahkan mungkin nggak perlu dibuatkan API-nya. Tapi dalam hal ini saya mau coba mendemokan untuk proses yang kemarin saya lakukan untuk mendevelop API, mulai dari kita membuat entity entitinya, kemudian sampai nanti ke action dan route API-nya. Nah, jadi saya dalam strukturnya dulu ya. Jadi saya cukup membuat uh, struktur tabelnya, saya taruh di source code. Ini hanya untuk mendevelop apa, mengenerate entity-nya saja. Oke,
Jadi asumsinya ada sekitar 3 tabel yang sudah tergenerate query-nya. Berikutnya saya bisa masuk ke codingan. Nah, di sini saya menggunakan code editor uh, Neofim ya, tapi teman-teman developer bisa menggunakan IDE apa saja, baik itu Visual Studio Code ya, atau uh, Cursor, atau ada Websource, atau editor yang lainnya yang juga mensupport uh, AI Assistant. Tapi dalam hal ini saya tidak akan um, menjelaskan mengenai bagaimana cara mengkonfigurasinya untuk sampai ke proses penggunaan AI Assistant. Jadi asumsinya itu bisa dipelajari dari di internet ataupun dari YouTube yang channel YouTube yang lain yang biasanya sudah menjelaskan mengenai cara mengkonfigurasi. Kita akan mengintegrasikan IDE yang kita gunakan atau editor yang kita gunakan uh, dalam AI asisten yang kita pilih. Apakah kita pakai Gemini, apa, ChatGPT, Grok atau yang lain, ataupun yang saya gunakan di sini, saya gunakan Anthropic. Jadi saya masuk di SQL. Nah, jadi di sini bisa dilihat isi file yang tadi hasil kita dump dari database web BPSDM. Ini asumsinya ada banyak tabel-tabel ya. Tapi untuk kebutuhan contoh ini saya hanya ngedam 3 saja. Uh, tapi intinya ini adalah uh, cara kita bagaimana mengutilisasi AI Assistant untuk mempercepat kita membuat codingan. Dalam hal ini untuk mengenerate entity uh, code entity tabel di dalam codingan Next.js-nya. Oh ya, di sini kita menggunakan type ORM sehingga nanti kita perlu memberitahu juga ke AI asisten terkait dengan beberapa hal yang perlu diketahui dalam proses mengenerate entitas itu tadi. Eh, setelah kita buka ini SQL-nya, kita bisa buka chat GPT-nya, kita juga yang sini. Saya mau buka versinya. Nah, di sini kita bisa lihat selected filesnya itu adalah file yang sudah terbuka yaitu BPSDM SQL. Lalu di sini ada prompt. Nah, prompt ini yang paling utama perlu diperhatikan karena kadang kalau kita menggunakan prompt yang tidak efektif, proses saat kita mengutilisasi AI assistant ini juga menjadi kurang kurang optimal ya karena tadi responnya bisa lebih lambat, lebih lama prosesnya, dan juga hasil responnya kadang kurang pas. Nah, yang saya contohkan, misalkan kita pengen mengenerate entitas dari tabel-tabel tersebut nih yang ada di dalam SQL ini. Jadi, kira-kira promnya apa nih? Nah, make type ORM for gender.
baik. Hmm. Betul. Hmm. Files. Nah, nah, kita bikin prompt simple seperti ini. Lalu kita bisa kirim ke AI Assistant dalam hal ini eh, Cloud versi 3.7 Sonnet ya. Nah, jadi ini model terbaru dari Anthropic untuk code assistant. Ada banyak, masing-masing model ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman ini yang kira-kira dari review sih yang paling balance ya, buat coding. Buat coding. Nah, dengan prompt seperti ini dan dengan konteks di selected file, SQL file ini, kira-kira seperti apa nih hasil responnya? Nah, di sini dia sudah uh, akan membuat satu entity namanya migrations entity. Lalu dia biasanya akan nge-prompt konfirmasi nih mau di apply apa enggak. Kita asumsinya kita apply aja semua. Bisa tekan A, uh, dia akan melakukan proses. Nah, ini proses yang berikutnya, untuk yang tabel password reset token. Nah, jadi memang kadang beberapa proses prompt ini butuh waktu ya untuk proses. Kalau di Anthropic sendiri, dia ada SLA yang kalau misalkan butuh waktu lebih cepat, butuh eh, kayak proses request token lebih besar, karena beberapa kali juga di sini kita, kita ngakit error karena tokennya sudah over limit. Hmm. Nah, ini kita bisa request. Cuman eh, apa, pasti akan lebih mahal dari harga yang aslinya. Hmm. Nah, nah, bisa dilihat nih dia kena rate limit error, tapi ini sebenarnya semuanya sudah di generate ya. Hmm. Jadi ini kita bisa ambilkan. Nah, walaupun hasil prosesnya sudah selesai semua, kita nggak bisa lepas begitu aja nih bahwa ini eh, apa istilahnya, hasil yang diproduce oleh AI Assistant itu kita langsung percaya 100%. Hmm. Jadi kalau dilihat di sini, ini eh, prosesnya kadang nggak 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 sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, mungkin bisa teman-teman bisa lihat apa yang kurang dan apa yang berbeda dengan yang biasanya. Nah, ini bisa dibandingkan dengan yang lain. Hmm. Nah, biasanya setiap hasil generate-nya itu hmm, dia akan bertahap nih sampai dia semua isunya terselesaikan. Cuma nih karena ini prosesnya tadi keburu kena limit, jadi berhenti sebagian prosesnya.
Nah, ini masih masih berlanjut biar nggak mengganggu. Nah, nah, jadi nggak bisa sekali generate itu dipastikan selalu eh, benar-benar sesuai ya. Nah, karena kalau bisa dilihat di sini, ini harusnya ada tanda eh, ada error yang masih harus di resolve ya. Pertama, export class dia nggak mengextend apa base entity seperti yang sudah. Nah, nah, pertanyaannya gimana nih biar akurasinya itu meningkat? Nah, kita ulangi lagi ya. Nah, jadi ini yang migration, output, sampai reset. Ini saya hapus dulu. Nah, nah, terus ini. Nah, nah, biar dia akurat, ini ada selected files. Ini konteksnya. Konteksnya kadang kita harus tambahin nih dengan contoh entity yang existing nih. Nah, misalkan kita udah pernah bikin entity yang sebelumnya, dalam hal ini misalnya entity galeri, itu menjadi konteks nge-generate entity yang baru ini. Idenya adalah biar dia ngikutin pola yang sudah ada, yang sudah di-generate sebelumnya. Kalau nggak pakai cara seperti ini, maka ya tadi yang di-generate itu uh, masih benar-benar plain, artinya bisa jadi nggak sesuai dengan pattern yang sudah kita definisiin. Nah, kalau kita pakai prompt yang kita ulangi lagi, make, bahkan kalau udah ada sampel seperti ini, kita nggak perlu lagi spesifik nyebutin type ORM. Kita bisa cukup naik entity from SQL. Jadi prompt-nya sekarang jauh-jauh lebih singkat karena secara konteks itu harusnya sudah bisa paham. Nah, sekarang kita lihat kalau kalau prompt-nya seperti ini, dia bisa nggak? Sekarang kalau bisa dilihat di sini, entity yang di generate kurang lebih sudah mengikuti pola yang sudah didefinisiin. Dia sudah mengextend base entity dan ID
atau dekoratornya itu sudah sesuai dengan ditambahkan ada tanda seru kalau dia required field dan tanda tanya kalau dia optional field. Jadi sekarang dengan menambahkan konteks yang lebih spesifik dengan prompt yang lebih simpel, kita bisa menghasilkan codingan yang lebih akurat. Nah, jadi di sini kuncinya adalah konteks. Bukan hanya dari sisi prompt. Kalau konteks yang kita berikan itu makin spesifik, ya, prompt yang kita kasih pun cukup singkat gitu. Ya, ini kurang lebih kayak kita ngobrol sama teman gitu, tinggal pakai kode gitu kan. Ntar kita ketemuan di sana ya. Gitu. Tapi konteksnya kan harus sudah ada duluan gitu. Kalau enggak ya kita nggak tahu apa maksudnya, ketemuan apa, di sana, di mana. Nah itu kan jadi apa makin bikin bingung kan. Tapi dengan memberikan konteks yang sudah spesifik yang berhubungan dengan apa yang mau kita generate, prompt-nya jadi sangat-sangat simpel. Jadi dari dua contoh itu tadi bisa kelihatan satu konteksnya terlalu sedikit, terus kita harus nge-prompt lebih banyak. Nah, tapi begitu kita pakai prompt yang apa konteksnya lebih lebih lengkap, kita bisa cukup menggunakan prompt yang lebih singkat. Tapi di sini ada trade, ada juga bahwa tokennya juga akhirnya menjadi lebih besar yang dikirim. Nah, sementara price atau harga yang harus kita bayar itu apa, biasanya sebanding dengan jumlah token. Jadi kalau kita ngirim tokennya makin gede juga charge tiap kali kita nge-request API ke AI asistennya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini bagaimana kita mengenerate suatu codingan dengan menggunakan AI asisten. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama terkait dengan model yang digunakan. Oke, nanti teman lihat ada model yang uh, mahal, lebih mahal tapi lebih akurat dan lebih simpel. Artinya dengan prompt yang sederhana dia sudah bisa uh, menghasilkan respon yang akurat. Tapi ada juga model-model yang memang lebih murah, tapi dia nggak bisa apa, solving kasus-kasus yang lebih kompleks. Nah, untuk itu kita bisa uh, menggunakan beberapa model sekaligus. Nah, mungkin nanti karena ini hanya ada yang bisa tunjukkan mau uh, ya tadi berhemat itu bisa berlangganan model yang nanti kita menggunakan model itu untuk kebutuhan ternyata kita butuh untuk solving ini kita pakai model yang murah jadi dia bisa otomatis apa, menggunakan lebih murah daripada kita menggunakan model yang mahal tapi untuk uh, sebenarnya tasnya bisa disolving oleh model yang lebih murah. Nah, uh, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pada akhir AI assistant itu yang notabene akan menggantikan uh, banyak software engineer ya. Ya, mungkin dalam hal menggantikan benar ya, tapi bukan berarti gratis atau bukan berarti tanpa perlu digaji lagi. Artinya sekarang hanya bedanya yang sebelumnya duitnya itu untuk ngegaji pegawai, sekarang duitnya itu dipakai untuk membeli uh, token untuk bisa menggunakan AI assistant. Jadi pada akhirnya secara cost itu tidak akan banyak berubah, gitu kan. Walaupun secara manajerial lebih sederhana, lebih banyak uh, manage orang ya.
dilihat dari sisi cost mungkin tidak akan terlalu banyak berbeda. Dan bahkan menurut saya dalam hal long term ya, jangka panjang, bisa jadi itu menjadi kontraproduktif karena banyak case-case yang bisa jadi nggak bisa mengandalkan AI 100%. Tapi kalau ada orang yang bisa kita suruh, kita minta untuk melakukan research, kajian, dan segala macam, itu bisa solving, kan? Bisa diselesaikan dengan cost yang sama, atau bahkan mungkin jauh lebih murah daripada menggunakan AI yang belum tentu hasilnya akurat atau hasilnya reliable. Jadi saya tidak mau menekankan ke demo kait dengan penggunaan AI asistennya, tapi lebih bagaimana strategi si AI asisten ini untuk power tools kita. Kalau tadi yang saya demokan, sebenarnya ini kan bisa dilakukan secara manual, ya, gitu kan. Kita udah punya template-nya, kita kenapa kita butuh AI asisten? Nah, karena kalau hanya satu dua entity yang tadi ya, kalau hanya satu dua entity mungkin kita manual. Tapi begitu kita punya ada 10, 100 atau bahkan mungkin sekian ribu tabel yang harus kita generate intinya akan lebih cepat kalau kita menggunakan AI Assistant. Kita minta tolong uh, generate entity untuk sekian ratus tabel. Nanti dia akan langsung mengerjakan sekaligus secara otomatis. Kita bisa tinggal, kita bisa kerjakan yang lain. Jadi di sini uh, yang mungkin untuk programmer-programmer junior ya, ini mungkin yang akan banyak terimbas di sisi AI Assistant. Tapi tetap tidak akan bisa menggantikan peran software engineer karena tetap harus ada man behind the tools ini karena kita bisa lihat nggak begitu bisa terlalu reliable juga hasilnya. Nah, kalau si software engineer-nya ini misalkan digantikan dengan orang yang nggak paham codingan, terus semua fully menggunakan AI assistant, bisa jadi software yang dihasilkan pun nggak nggak sesuai harapan seperti itu. Tapi dengan kita tetap mengutilisasi software engineer yang dibantu dengan power tools AI assistant, maka proses-proses yang tadinya dihandle oleh programmer junior, sekarang itu sudah dihandle oleh AI assistant. Itu otomatis senior dan mungkin tadi middle software engineer bisa lebih powerful, gitu, bisa lebih produktif karena nggak lagi ada atau perlu tektokan ke junior engineer untuk nge-produce hal-hal yang sebenarnya bisa digantikan oleh AI assistant. Jadi kira-kira seperti itu sih sebenarnya yang ingin saya coba tekankan di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa kita coba ya mulai sedikit uh, mengutilisasi AI assistant ini untuk menggantikan tas-tas yang mungkin yang redundan dan uh, berulang-ulang mungkin yang sering kita kita lakukan. Nah, kita ganti dengan menggunakan AI assistant sehingga kita bisa lebih fokus untuk hal-hal yang lebih penting dan lebih kompleks. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tapi jangan fully mengandalkan AI assistant karena uh, ya tadi costly, jadi banyak cost yang harus dikeluarkan. Kalau sayang, kalau itu hanya untuk mengenerate hal-hal yang sebenarnya simpel yang kita bisa lakukan secara otomatis. Jadi biasanya saya menggunakan AI hanya untuk mengenerate template, hasil codingan awal, yang setelah itu ya saya copy paste dari situ saya coding manual. Nah, kalau memang
template prosesnya berulang cukup banyak, ya saya kayak bikin eh, ini tadi ada daftar yang kemudian dari daftar itu minta di generate oleh AI assistant untuk di generate-nya. Walaupun hasil akhirnya pun tetap nanti harus ada yang diperbaiki, ada yang disesuaikan lagi, edit dan segala macam. Tapi setidaknya tidak lagi kita coding from the scratch sekian banyak codingan yang sebenarnya bisa di generate dengan bantuan AI assistant. Ya, mungkin itu lanjut sesinya mungkin kita dilanjutkan dengan sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Adi. Oke, banyak banget ya guys, insight yang didapat ini dari session sharing ini. Bentar, saya spotlight dulu. Add spotlight. Ya kan? Dan yang pastinya benar tadi ya, yang saya lihat tuh tadi ada kata-kata utilisasi AI asisten yang kita mungkin bisa memerlukan di task yang ringan dan yang berulang-ulang gitu, agar kita bisa fokus ke hal yang penting dan lebih kompleks gitu kan, dan tidak mengandalkan eh, apa namanya full AI asisten gitu. Nah itu tadi banyak banget yang saya ya, yang dari eh, bagaimana tadi cara kerjanya dan sampai ke arah manfaat dan mungkin ada semacam apa ya, saya sebut mungkin sebagai em, eh, peluang apa ya, peluang saing juga nih buat junior dev juga ya khususnya ya, karena emang pada dasarnya ya mungkin saya koreksi lagi ya Pak Adi ya, AI itu memang lebih ke arah hal yang basic. Maksudnya dia benar-benar menguasai em, kemampuan yang dipelajari oleh manusia dalam hal yang basic gitu. Jadi bisa mungkin mungkin ada beberapa yang tidak masuk ke dalam cakupan AI gitu. Dan tadi juga Pak Adi sempat meng-highlight juga bahwasannya ya AI perlu, ya akhirnya perlu manusia, perlu developer juga yang nantinya akan nge-adjust, menyesuaikan gitu, karena tidak sepenuhnya sempurna mungkin ya. Mungkin seperti itu ya Pak Adi ya. Ya, ya bahkan dengan mobilisasi AI assistant, software engineer junior ini bisa langsung akselerasi menjadi middle atau bahkan jadi senior engineer yang sudah cukup berpengalaman. Karena skill skill seniornya itu sebenarnya sudah ada di dalam AI assistant itu sendiri. Sekarang tinggal Mhm. cara mengutilisasi apa ya AI assistant ini untuk membantu si software engineer junior itu untuk solving isu-isu pada saat dia mendevelop aplikasi. Tetap tidak bisa lepas tangan bahwa apa yang direspon oleh AI assistant itu 100% hasilnya valid ya. Jadi tetap harus dikonfirmasi lagi. Jadi kalau saya lihat itu malah adanya AI assistant ini bisa mengekskalasi, jadi mempercepat software engineer yang junior ini bisa langsung melompat jadi senior engineer tanpa harus melalui waktu yang panjang gitu ya. Karena skill senior engineer itu sendiri sudah ada ditanam di dalam AI assistant gitu. Uh, Cuman bagaimana itu dieksploitasi, nah itu kan skill yang perlu diasah. Otomatis kita harus pelan-pelan mengasah skill kita untuk memanfaatkan AI assistant sebagai power tools untuk mendukung pekerjaan kita sebagai, ya tadi dalam hal ini sebagai software engineer, baik back end maupun front end. Bahkan nanti sebagai uh, apa posisi-posisi yang lain ya selain software engineer kan bisa di produk manajernya atau dari sisi software arsiteknya uh, atau bahkan dari UI UX-nya itu bisa juga memanfaatkan AI assistant, tapi bukan untuk uh, melepas semua tanggung jawabnya ke AI assistant, tetap kontrol ada di kita.
Karena sekali lagi tadi hasilnya, hasil akhir atau hasil yang direspon dari AI assistant itu tetap kita tidak bisa andalkan 100%. Itu sih intinya. Oke, terima kasih Madi. Ya mungkin teman-teman nih banyak banget yang perlu diulik juga ya. Mungkin ada semacam insight nih atau sudut pandang teman-teman nih mengenai AI. Ini ada Bang Aldi atau Mbak Rizka atau Bang Dika bisa kita diskusikan nih di sini nih. Karena sejatinya banyak banget nih kalau yang memang eh, kita diskusikan per itu aja tadi baru lingkup developer ya mungkin masih banyak banget gitu kan di lingkup lain tadi. Mungkin ada ini aman Ya, mungkin ya. eh, saya mau nambahin juga gitu. Di satu sisi benar sih, saya juga pakai AI tools gitu ya. Kalau misalnya buat coding atau bahkan misalnya lagi ngedesain sesuatu di bagian software gitu. Jadi kayak misalnya punya dua kemungkinan approach pendekatan, terus eh, ya selain nanya ke teman kerja, tapi nanya ke AI juga gitu ya. Dari dua pendekatan ini dengan situasi kayak gini, sarannya kayak gimana, terus apa aja yang perlu dipertimbangkan gitu-gitu. Nah, tapi di satu sisi, eh, meskipun AI tools itu memudahkan, terutama untuk coding ya, yang kayak zaman dulu eh, beberapa tahun yang lalu tuh kita terbiasa pakai konsep boilerplate. Sekarang boilerplate sendiri udah dikerjain gitu ya sama AI gitu via prompt. Jadi kita nggak usah cari boilerplate sendiri. Nah, tapi di satu sisi sebagai seorang software engineer tuh ya kita harus tetap harus belajar dasar-dasar pemrogramannya sih, atau misalnya eh, sintaks dan fitur-fitur dari programming language yang kita pakai gitu. Misalnya, oke, kalau kita pakai bikin software terus pakai pendekatan object oriented, eh, oke, desain kelasnya itu kayak gimana sih? Kenapa sih ada abstract class, ada inheritance, hal-hal kayak gitu gitu yang sebenarnya ya AI itu bisa kita pakai buat belajar ya, mempercepat belajar, tapi pengetahuan dari konsep-konsep itu tetap kita harus tahu gitu. Jangan sampai em, kita sekedar apa ya terima gitu ya, terima hasil prompt kita terus di apply, terus kalau misalnya error kita tanya lagi AI buat kerjain, tapi kita nggak tahu eh, root cause-nya apa sebenarnya, itu cara make yang benernya seperti apa kayak gitu sih. Ya, ya karena nanti ya di jangka panjangnya ya jangan sampai kita apa ya bergantung sepenuhnya kan gitu, karena ya kalau misalnya kita udah tahu konsepnya ya, dan saat kita nge-apply ke kerjaan kita kan itu prosesnya akan lebih cepat gitu ya, karena kita udah hafal dan udah paham konsepnya, jadi bisa langsung bikin kode yang benar tanpa harus nanya AI lagi gitu. Gitu aja sih. Thank you. Ya, betul. Jadi menurut saya kalau masih dalam proses belajar ya, ya, masih dalam proses belajar coding, saran saya sih hindari penggunaan AI assistant. Jadi pada saat proses belajar sebaiknya benar-benar eh, menjauh dulu dari AI assistant. Benar-benar kita paham apa yang kita coba pelajari dengan menggunakan cara-cara yang tradisional. Artinya ya tadi baca dokumentasinya, baca eh, apa, misalnya kayak help atau manual guide dari pemrograman yang kita kuasai. Baru setelah kita paham, mungkin tadi dasarnya sudah kita pahami, kita baru coba apa, membantu menggunakan AI asisten dalam hal ini hanya untuk eskalasi apa, istilahnya, membantu hal-hal yang tadi yang berulang-ulang dan eh, sederhana atau bahkan mungkin yang rumit sekalipun, tapi kita sudah menguasai dulu atau kita sudah pahami dulu eh, fundamental dari pemrograman itu sendiri. Karena kalau istilahnya sedang belajar programming, tapi kita menggunakan AI assistant, eh, ya pada akhirnya nggak akan bisa belajar programming karena yang harusnya dipelajari itu cuman di prompt aja gitu kan, bukan di coding secara manual. Karena kan akan berbeda nih ya menulis prompt dengan menulis coding. Ya ini ya sama kayak orang belajar pengen bisa belajar naik sepeda tapi hanya nonton video itu. Nah, ya nggak akan pernah bisa
naik sepeda, tetap harus naik sepeda, dicobain naik sepedanya. Nah, kalau saya belajar coding tapi hanya ngetik prompt ya nggak akan bisa belajar coding. Itu kalau masih dalam proses belajar, hindari atau jauhi dulu nih AI assistant karena itu bisa bisa menjebak. Jadi hati-hati aja gitu. Ini tools ini eh, cukup handal, tapi kalau digunakan terlalu awal, itu justru akan mematikan banyak potensi yang harusnya bisa kita eksplor lebih jauh. Ya, oke, benar-benar benar banget ya. Dan ya di perkembangan AI ini ya, memang kita sebagai developer kan em, yang bisa beradaptasi dengan AI ya. Bukan berarti mungkin harus ahli AI, tapi yang penting adalah mungkin kita paham ya cara kerjanya, ya gimana cara mengintegrasi, terus gunain AI ya untuk mempercepat, apa, efisien dari kerjaan kita gitu ya. Oke, tapi kalau Bang Aldis sendiri nih, mungkin pernah juga nggak itu pakai eh, apa AI assistant yang nggak tahu itu tadi itu emang ditanam atau ada pluginnya atau gimana itu tadi itu? Oh, pakai-pakai. Kalau saya karena kalau buat ngoding code editor VS Code ya kan biasanya kalau yang dari tahun lalu tuh orang banyak pakai kursor. Kalau saya pakai VS Code tapi ada extension sendiri gitu. Extension ini nanti bisa pilih nih modelnya mau dari ya provider manapun ya, misal OpenAI, Anthropic gitu. Terus ya diminta API key-nya. Tapi bisa juga nih kalau misalnya kita punya AI model sendiri gitu dan dijalankan lokal atau di server sendiri, nah itu bisa di setup juga di situ. Ya, kalau untuk konfigurasi itu saya kira di YouTube dan di internet ada banyak sekali yang caranya. Uh, Berarti itu tuh dari model cloud ya Pak ya? iya, ya, selalu pasti uh, ya kita kan hanya lebih banyak sebagai pengguna ya. Sementara uh, AI model itu sendiri itu pasti disediakan di cloud oleh provider-provider yang memang cukup besar ya, ya Google, Microsoft, apa, Meta, apa ya, X ya, atau Twitter, yang memang punya modal modal cukup besar gitu. Walaupun tadi kita bisa menjalankan model itu secara lokal, tapi itu juga terbatas gitu dan bahkan bisa jadi lebih jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita menggunakan versi cloud-nya ya. Jadi memang secara umum kita hanya bisa lebih banyak hanya bisa menggunakan service yang sudah ada ya. Karena ini AI Assistant ini bukan hal yang bisa kita install begitu aja ya. Nah, tadi ada kebutuhan hardware yang luar biasa yang harus mensupport infrastruktur AI untuk bisa dijalankan secara aman. Iya, iya, iya. Berarti emang kalau yang saya lihat sih emang apa tadi nama asistennya itu emang dia nggak apa ya nggak seperti yang apa sih Google AI itu ya. Jadi dia perlu diinstal di luar juga dan saya nggak tahu tuh apakah aslinya itu costnya berapa apa kalau install yang langsung tuh costnya berapa karena saya sebelumnya pakai ada juga ya Pak ya yang ditanam di plugin extension dan itu memang gratis tapi mungkin tidak sepowerful dari eh, yang tadi gitu seperti kode Ium gitu kan Hmm. Pak. Ya, iya, saya juga pakai Codium, tapi dia lebih hanya sebagai autocomplete ya. Hmm. Karena sekarang AI asisten ini eh, udah istilahnya udah di-upgrade menjadi agen, jadi agen. Nah, dan ini lebih powerful ya dibandingkan hanya sebagai autocomplete. Karena tadi sebagai AI agent, seperti yang tadi saya tunjukkan, dia bisa menganalisa atau menggunakan tools-tools lain yang kemudian tools itu dimanfaatkan oleh
AI Assistant untuk eh, memperkaya atau hasil tadi responnya menjadi lebih akurat. Hmm. Karena dia nggak lagi hanya sebatas autocomplete, ya, tapi dia sudah menjadi code agent. Jadi benar-benar bisa bertindak seperti layaknya software engineer nih. Dia bisa tadi menganalisa entity yang sudah ada di folder mana, terus nanti file yang disimpan itu uh, pattern-patternnya seperti apa, segala macam. Uh, itu menggunakan tools bukan dari LM-nya, artinya bukan dari murni dari AI-nya sendiri, tapi dari uh, agen yang mungkin sekarang lebih banyak dikenal dengan istilah MCP ya, model context protocol, walaupun MCP ini sebenarnya spesifik ke antropik ya. Tapi intinya AI asisten ini sekarang sudah dilengkapi dengan berbagai macam tools. Nah, ini yang membuat AI asisten ini menjadi code agent yang cukup powerful. Nah, jadi kalau kita membandingkan dengan Codium atau dengan ada banyak lagi yang di luar yang mungkin itu free, itu masih sebatas autocomplete. Sementara code AI asisten selevel kayak eh, Gemini, ChatGPT, tadi kan cloud-nya punyanya Anthropic, itu udah meningkat sampai ke level agent. Jadi eh, nggak bisa dibandingkan dengan model-model yang hanya sebatas autocomplete seperti Codium yang tadi disebutkan. Ya, Bang, mungkin banyak banget nih insight-insight kita em, pada pertemuan kali ini juga nih. Ya, emang banyak banget ternyata ya, mungkin bisa jadi referensi juga. Dan mungkin teman-teman ada lagi nih yang ingin sharing mengenai sudut pandang teman-teman nih. Em, buat dari dari AI asisten ini, mungkin teman-teman sering gunain apa gitu. Bisa aja kita sharing di sisi hari ini. Dari yang lain, ada tambahan? Oke, mungkin nanti di lain kesempatan kita perlu nih Pak Adi bisa mungkin lebih mendalam lagi ya mengenai apa namanya antropik ini gitu ya, atau mungkin kita bisa mengcompare ya dengan teknologi lainnya gitu dan kayaknya cukup luas juga nih kalau kita bahas ya Pak mengenai AI ya Pak Adi ya. Mungkin Pak Ya, Adi asal siapa aja kreditnya. tenang-tenang Pak Adi nanti kita punya admin ya yang mungkin bisa mau mau ngomongin Pak Adi. Oke oke Pak Adi. Mungkin ada closing statement nih Pak Adi nih sebelum kita akhiri sesi kita ya mungkin nanti dilanjut lagi ya. Karena kita melihat nanti dari teman-teman yang lain ya di luar sana itu eh, cukup menarik ya mungkin mengenai topik AI ini mungkin bisa langsung komen aja gitu. Oke, Pak Adi mungkin ada closing statement Pak Adi. Ya, terima kasih. Mungkin tadi saya hanya sedikit mendemokan secara teknis ya, karena em, kalau eh, cara penggunaan AI asisten yang secara teknis, saya kira banyak sekali resource-resource yang bisa teman-teman gali ya. Cuman penekanannya di sini, saya lebih menekankan bahwa AI asisten ini bukan sebagai pengganti software engineer, tapi lebih sebagai power tools dari software engineer. Karena mau tidak mau pun AI asisten ini harus ada operatornya. Nah, walaupun di luar marketnya itu adalah eh, ya tadi orang yang tidak tahu programming pun bisa eh, membuat aplikasi ya seperti dengan istilah vibe coding, tapi kenyataannya apa yang dihasilkannya pun masih
belum bisa terlalu bisa diandalkan untuk menjadi production ready. Artinya hasil dari AI assistant ini bisa full menjadi software atau aplikasi yang sudah bisa benar-benar digunakan di dunia nyata ya, di penggunaan bisnis-bisnis real. Jadi tetap bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan AI asisten uh, untuk mendukung pekerjaan kita, tapi justru kita memperlakukan AI asisten ini sebagai power tools yang bisa meningkatkan lebih lebih jauh produktivitas kita. Nah, jadi beberapa task yang mungkin bisa kita lempar ke AI asisten, tapi tetap semuanya harus atas kontrol kita sendiri. Jadi tidak perlu khawatir bahwa AI akan menggantikan pekerjaan software engineer, tapi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan era AI ini. Nah, kalau tidak, ya kita akan uh, ya tadi tertelan ombak AI yang jelas ke depan ini akan jauh lebih masif, akan banyak digunakan di berbagai sektor, tidak hanya di software engineer ya, tapi di sektor-sektor yang lain. Sehingga mau nggak mau uh, booming berikutnya nih setelah era .com, maka nextnya nih adalah era AI. Nah ini yang mungkin kita perlu coba bijak menyikapinya sehingga kita bisa survive di era AI saat ini. Paling itu yang bisa saya coba uh, tekankan. Selamat uh, menjadi software engineer dan terus mendalami AI asisten untuk lebih meningkatkan produktivitas kita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Adi. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Adi atas sharing sessionnya ya. Ya, benar kita harus apa namanya mengikuti perkembangan agar tidak terseret ombak tadi ya atau tertinggal gitu. Oke, teman-teman. Em, Tadi sharing kita pada pertemuan kali ini, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi insight baru, terutama soal bagaimana kita sebagai engineer bisa lebih aktif, ya, kreatif dalam memanfaatkan AI. Di sini AI asisten ya, bukan cuma sebagai pengguna, tapi bisa kita sebagai solusi ya, solusi bagaimana kita mempermudah ya suatu sistem tadi ya. Terima kasih banyak buat Pak Adi atas demonya dan ilmu yang disampaikan dan juga buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu di sesi sharing berikutnya. Dan buat teman-teman yang suka menyukai video ini bisa di share ke teman-teman agar lebih luas dan mungkin komen, like dan komen dan subscribe. Thank you Pak Adi dan teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah